Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari Jumat pagi ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin. Pembahasan mengenai faidah-faidah sejarah Islam disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala dari Taim Syah Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Pekanbaru Riau, dan pembahasan kali ini mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terhadap ahli tasbih. Dan kepada Anda para sahabat Roja sekalian, setelah materi yang akan disampaikan ini, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berinteraktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa melayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon biasa di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumil insan dan merojat fi hadhihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang biasa meminta perlindungan kepada kita. Alhamdulillah berkat Allah subhanahu wa ta'ala selalu diminta kepada Allah subhanahu diperintahkan kegiatan kita terutama adalah kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dan berkata untuk selalu dalam hidup kita. Karena Rasul kita telah memohon selalu kepada Allah agar Allah berikan kemudahan dan pertolongan selalu akan beribadah kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nggak terlalu banyak berintis kepada dan bersyukur kepada-Mu dan beribadah atau berbuat sebaik-baik kepada doa yang melalui ucapan yang Rasulullah hidupnya dan alhamdulillah kita menjadi disini diminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi kesempatan dan pertanyaan Allah. Maka sebagai orang adalah kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya, hasin amalus dan baik. Orang-orang yang selalu berarti amat ibadah. Pokoknya di hari yang berkah ini kita memperbanyak hari Jumat, hari Jumat dalam suatu pekan. Rasulullah tengah banyak bahwa sebagai hari pendis pada hari Jumat. Lalu Rasulullah SAW menuliskan banyak orang sekalian kepada para pilihan. Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan berbagai tuduhan pada Islam kami. Dan bagaimana hakikat dari tuduhan tersebut? Sudah banyak pembahasan kita bahas tentang hal ini, tentang berbagai tuduhan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana pandang dan keyakinan Syekhul Islam Taimiyah terhadap ahli tasbih dan ahli tafsir.
Dimaksud dengan ahli tasbih adalah orang-orang yang menyebutkan Allah dan makhluk. Atau dalam bahasa lain digunakan ahli tanzih. Itu orang yang mengatakan Allah itu memiliki wujud seperti makhluk. Pengertian ini ada dua pemahaman. Kalau menurut orang ahli kalam secara umum, mulai dari kelompok Jahmi yang paling teratas, kemudian digawani Mu'tazilah, kemudian berikutnya adalah satu dia dan dia, semua mereka memahami tasbih itu ada. Setiap orang yang meyakini Allah memiliki sifat, ya, maka mereka mengatakan al-tasbih. Sebatas sifat yang tidak mereka yakini. Contoh bagaimana orang Jahmiyah, bila orang meyakini Allah punya nama dan punya sifat, maka mereka mengatakan al-tasbih menyerupakan Allah dan makhluk. Tujuannya apa? Karena makhluk punya sifat, makhluk punya nama. Kalau orang meyakini Allah itu punya sifat itu menambah, maka dia telah menyerupakan Allah itu. Itu syubhat. Berikutnya orang Mu'tazilah yang mempercayai nama Allah punya nama. Tapi mereka tidak meyakini makna bersifat dan terkandung dalam nama-nama Allah. Maka mereka menghukum dan mengatakan orang yang mengatakan Allah punya sifat, maka dia telah melupakan Allah dan makhluk. Tiganya apa? Mereka mengatakan karena sifat-sifat tertentu ada pada makhluk, maka bila Allah juga punya sifat, berarti orang tersebut melupakan Allah. Begitu pemahaman. Berikutnya Al-Maturidiyah dan Asy'ari. Mereka mengimani nama yang 7 sifat Allah. Dan selain sifat yang 7 ini, bila ditetapkan bagi Allah, maka orang Maturidiyah dan orang Asy'ari menuduh bahwa mereka adalah Allah. Berikutnya kelompok Al-Kullabiyah. Sebenarnya secara masa pemikiran, itu Kullabiyah lebih dahulu daripada daerah dan religius. Tapi dari sisi insat taktil mereka dalam menafikan sifat Allah, maka orang Kullabiyah jauh lebih baik daripada orang Asy'ari dan orang Maturidiyah. Kenapa? Karena orang Kullabiyah menisabkan sifat-sifat Allah kecuali sifat ikhtiyariyah. Jadi sifat-sifat dzatiyah itu semua mereka ini. Termasuk di antara sifat ulu. Karena sifat ulu adalah sifat zat. Nah, bila orang menetapkan bagi Allah sifat-sifat ikhtiyari, itu seperti nuzul, al-kalam, ya, dan sifat-sifat pemisah lainnya, maka orang tidak dia mengatakan orang itu bisa keluar. Nah, begitu persepsi mereka di dalam memahami tasbih. Adapun tasbih menurut pengertian Al-Quran, Sunnah, dan juga ulama-ulama yang berpegang pada Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salaf tindakan pertama dari kalangan umat Islam ini, tasbih ada orang yang mengatakan Allah memiliki sifat makhluk. Itu tasbih. Ya, bukan orang yang mengatakan Allah memiliki sifat. Karena Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Tapi sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Walaupun sama dari segi penyebutan sifat atau nama sifat. Contoh umpamanya sifat mendengar, sami wal basir. Nama Allah adalah Sami'un Basir, Maha mendengar. Makhluk juga Sami'un Basir, mendengar dan melihat. Tetapi bukan berarti ya kesempurnaan sifat Allah atau sifat Allah sama seperti sifat makhluk. Hanya sama dari segi nama dan penyebutannya, tapi sangat berbeda dari segi kaifiah dan hati. Itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan orang menyifatkan tentang sifat wujud Allah dalam Islam. Tidak demikian. Tetapi mereka mengatakan adalah orang yang menyatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Dari sisi kaifiah dan hakikatnya, itulah dia musyabih.
Tapi bila nama sifat itu sama, bukan berarti sama hakikat dan kefian. Nah, itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena berdasarkan Al-Quran pun demikian. Ya. Maka Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tiada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah juga mengatakan faja'alnakum sami'an basir. Dari awal surat Al-Dahab pun kalau ada ayat yang punya dengan pusat makhluk faja'alnakum sami'an. Nah, Allah juga mengatakan makhluk juga mendengar dan melihat, tetapi bukan berarti sama penglihatan orang sehingga penglihatan makhluk. Sebagaimana sesama makhluk sendiri, banyak sekali sifat yang namanya sama, tapi kefiah dan bentuknya tidak sama. Maka dari sinilah lahir faedah sebenarnya para ulama al-sunnah adalah al-ittifafu fil asma' la yalzam minhu tanasul musanna. Al-ittifaq fil asma' la yalzamhu tanasul musanna. Sama dari segi nama dan penyebutan, bukan berarti miripnya atau serupanya yang punya nama. Oh, banyak orang bernama Fatimah. Apakah semua Fatimah? Tidak. Ada Fatimah, mungkin dari daerah atau mungkin Afrika, ada Fatimah yang bernama di daerah Eropa, itu cuma berbeda dari warna kulit dan wajahnya tentu. Jadi nama sama, tapi dia beda. Bahkan istri makhluk itu tidak nyata perbedaan itu. Walaupun sama nama dan penyebutannya, tapi kefiah tidak berbeda. Tangan pemainnya ya, manusia punya tangan. Terus binatang-binatang juga punya tangan. Tidak ada yang menyebutkan tangan penuh di tangan manusia, tangan gajah di tangan manusia, atau tangan keras di tangan manusia. Bahkan ada lafaz-lafaz tangan untuk beda mati seperti tangan ini. Tidak nanti itu seperti tangan itu, tangan kursi. Penyebutnya yang sama, tapi hasilnya beda. Kalau kita ambil contoh lain, semuanya telinga. Nama, sama, sebut telinga. Tapi bila disebut telinga, itu artinya kita hanya paham, itu adalah bagian tubuh yang terletak pada makhluk yang gunanya untuk mendengar. Tetapi, bila diidofakan, itu berbeda nanti. Telinga gajah. Maka tidak ada seorang mengatakan bahwa telinga gajah itu telinga kuali. Walaupun sama-sama telinga. Di mana yang membedakannya? Idofanya telah membedakan. Ini telinga kuali, ini telinga gajah. Bahkan ada namanya kue kuping gajah. Tidak seperti kuping gajah, maksudnya manusia manusia. Jadi, sama nama, jangan selalu diartikan sama hakikat. Namanya kuali, sayap. Sayap kapal terbang. Sayap menyambut. Semua namanya sayap. Dan tidak ada yang mengatakan sayapnya seperti sayap kapal terbang atau sayap kapal terbang sekitar saja. Jadi jangan dipahami ketika ada sifat-sifat Allah sama namanya dengan sifat makhluk, lalu diyakini sifat Allah seperti sifat makhluk. Tidak. Sangat berbeda. Jangankah antara Allah dan makhluk, bersama makhluk saja, meskipun sama nama sifatnya, sangat berbeda hati. Jadi gampang sebenarnya memahami nama dan sifat-sifat Allah itu. Oleh sebab itu tidak ada para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Ketika mendengar ayat-ayat sifat, tidak ada yang bermasalah dalam pikiran mereka dan keyakinan mereka. Terjadi perdebatan dan diskusi panjang tentang mereka. Karena mereka paham bahwa ini sifat Allah. Bahwa ini sifat makhluk. Tidak akan mungkin sama. Walaupun sama penyebutan dan aturannya. Dan juga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, yang begitu betul mencari kelemahan dan kesalahan ajaran agama Islam, demi untuk menolak, tidak ada satu di antara orang musyrikin menjadikan ayat-ayat sifat untuk menjelekkan dan menjatuhkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Katanya Muhammad itu Allah kita menyembah berhala. Kalau dia mengatakan Tuhannya malah memiliki tangan, tidak ada berkata.
Karena mereka secara bahasa, orang kafir pun paham bahwa itu ayat ini disebabkan atau sifat disebabkan kepada Allah. Maka mereka tidak pernah mengkritik isi Al-Quran dari segi ayat-ayat sifat sama sekali. Tidak ada orang-orang kafir, orang orientalis pun tidak ada menjadikan ayat sifat itu hal yang dikritikan oleh mereka, karena mereka akan kebongkar kebodohannya, gitu. Terbongkar kebodohannya. Karena nanti kalau itu yang mereka bahas, mengatakan bahwa ajaran Islam itu merupakan Tuhannya dengan makhluk, itu dengan mudah akan terbongkar, gitu. Orang-orang sederhana saja ilmunya tidak bisa menyalahkan itu. Ya, kamu Islam tidak pernah menyebutkan makhluk, karena sama nama bukan berarti sama. Nah, ini yang pertama, oleh sebab itulah umat Islam di kalangan generasi salaf yang dimaksud itu beriman bukan semuanya ulama, tentu ada awam kaum muslimin yang pasti lebih banyak daripada ulama. Tidak ada mereka yang mendiskusikan dan mempermasalahkan yaitu tentang ayat-ayat sifat. Karena mereka paham benar bahwa apa yang dinisbahkan kepada Allah dari sifat dan nama itu berbeda hakikat dan kefikirannya dengan apa yang dinisbahkan. Walaupun sama penyebutannya. Baik. Ini muqaddimah. Nah, itu dua pengertian antara tasbih di kalangan orang al-kalam memahami tasbih itu apa, dan kalangan al-sunnah bagaimana memahami tasbih. Nah, lalu orang ahli kalam mempengaruhi orang-orang awam kaum muslimin untuk menjatuhkan ulama al-sunnah, mengatakan itu merupakan Allah makhluk. Kalau orang mengatakan Allah itu memiliki istiwa di atas aras, kalau Allah itu memiliki tangan, sebagaimana Allah SWT fawqa aydihim, bal yadahu mabsuutatan, ya, lima khalaqtu bi yadayya, ayat-ayat menyebutkan Allah, tapi tidak seperti saya makhluk. Melihat sifat-sifat demikian tidak ada yang jadi hal yang menjadi perdebatan antara ulama dan orang-orang kaum muslimin awam di generasi sebelum munculnya ilmu al-Islam. Dan ketika sudah muncul al-kalam, masuk syubhat mereka itu. Dan mereka mengambil sepotong ayat ini, sepenggal ayat, dan tidak memahami ujung dan tidak berhubungan dengan ujung ayat. Maka mereka mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Itu aja yang mereka pakai. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Kalau kita katakan Allah memiliki pendengaran, penglihatan, atau Allah itu sama indihnya, istiwa atas aras, Allah memiliki wajah, maka kita menjadikan Allah makhluk. Sedangkan ayat ini tidak mirip, Allah tidak merupai sesuatu pun atau tidak seperti merupai Allah. Tapi di ujung ayat apa bunyinya? Lanjutkan ayat, wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha. Yang dinafikan di situ keserupaan, bukan menafikan sifat. Nah, ini model istijat mereka, dalam mereka dengan ayat ini keliru. Yang dinafikan itu keserupaan, bukan berarti Allah tidak punya sifat. Lalu disimpulkan kalau ingin menyatakan sifat bagi Allah seperti makhluk. Maksudnya ayat itu adalah jelas sebenarnya Allah menyatakan sifat bagi dirinya. Itu ayat isbat sebenarnya. Tetapi sifat-sifat Allah itu tidak ada satu makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah, hakikatnya, kaifiannya. Demikian pula tidak satupun sifat Allah seperti sifat makhluk dari segi hakikat dan kaifiannya, bentuknya. Tetapi namanya sama, maka di ujung ayat disebut wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sebenarnya sudah mudah memahami ayat-ayat sifat. Kita yakini Allah memiliki sifat tersebut yang kemudian sekaligus bahwa sifat Allah tersebut tidak mirip, tidak sama dengan sifat makhluk. Walaupun nama atau penyebutannya sama. Kenapa Allah menggunakan lafaz dan nama penyebutan yang sama dengan sifat makhluk, namanya penyebutannya? Ya, agar makhluk dapat memahami sebagian makna. Memahami makna dari sifat Allah, bukan memahami kaifiyah. Kalau makna sifat Allah paham. Itulah maknanya. Allah Maha mendengar, Allah melihat, Allah beristiwa, ya, Allah berbicara. Ya, seterusnya maknanya jelas. Ya, tidak ada satupun dari makna sifat yang tidak dipahami. Tapi kaifiyah yang tidak dipahami. Oleh sebab itulah ulama menyebutkan wal kaif mudhkur. Ketika Imam Malik ditanya oleh salah seorang di majlis beliau, kaifa istawa? Imam Malik menyebutkan al-istida'u ma'lum wa sawru majhul.
Wal imanu bihi wajib, beriman dengan sesuatu wajib, kalau sesuatu haram. Ya. Wal kaifu majhul. Bagaimana istiwanya Allah? Tidak ada makhluk yang tahu. Waswa'adu an bid'ah. Bertanya tentang kaifiat sifat Allah bagian dari bentuk gitu. Kenapa? Enggak ada sahabat yang bertanya tentang kaifiat sifat Allah kepada Rasulullah SAW. Ini banyak ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat Allah, enggak ada sahabat yang menjadi persoalan tambahan ayat-ayat dan sifat ada di sifat. Dan bid'ahnya adalah menimbulkan keyakinan meragukan kaum muslimin terhadap kebenaran sifat-sifat Allah tersebut. Ini sedikit pengantar ya. Maka Syekhul Islam Taimiyah dituduh oleh sebagian kelompok bahwa beliau menyerupakan Allah dengan makhluk atau musyabbiha atau mujassimah. Itulah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Benarkah beliau memiliki paham mujassimah dan musyabbiha itu? Kalau menurut orang al-salam, wajar mereka memang menuduh setiap orang mengimani sifat Allah akan mereka. Dan sifat yang tidak mereka imani, mereka akan tuduh itu sebagai musyabbiha dan mujassimah. Jadi sini harus kita paham apa yang dimaksud oleh mereka dengan mujassimah atau musyabbiha. Sebelumnya ada beberapa di antara mereka menyebutkan kisah Ibnu Battuta. Ketika menyebutkan bertemu sebanyak ini disebutkan kita. Ini kisah ini telah kita bantah pada pertemuan yang lalu, ada beberapa pertemuan yang lalu ya. Bahwa kisah ini tidak benar karena pertama Syekhul Islam Taimiyah tidak pernah menyatakan kajian atas mimbar. Dan Syekhul Islam Taimiyah kata Ibnu Battuta berkunjung ke sana, ini Syekhul Islam tidak pernah di Damaskus. Dan yang menjadi imam dan khatib di masa Syekhul Islam Taimiyah itu di masa hidup Syekh di Damaskus bukan Syekhul Islam Taimiyah. Ini tidak pernah ada khutbah di saat itu karena memang penentuan khatib itu adalah tentuan dari pemerintah. Itu ada seperti di Arab dan tentu imamnya yang menjadi khatib tidak karena budaya di kita ya kan, khatib itu kita sebar, yang tidak imam bahkan beda antara khatib yang berada. Itu tidak bermasalah, tetapi yang di dalam praktek dalam sejarah Syekh Islam yang menjadi imam itu adalah tetap khatib, menjadi khatib adalah yang menjadi. Saya di Masjidil Haram itu di Masjid Nabawi yang menjadi khatib ketika yang menjadi imam di sholat. Walaupun banyak ulama yang bergugat ilmu sholat di Masjidil Haram itu bisa, tapi yang menjadi khatib tetap menjadi imam. Nabi itu pun di masa yang hidup nanti dan dulu ketika ini masa itu kalau disebutkan Damaskus dulu tidak berada di Damaskus, dulu sedang di hadis. Kemudian juga catatan lain sebutkan para ulama adalah ketika masa Mutifah pergi ke Damaskus menjadi sakit di Masjid Nabawi di depan Rasulullah ini. Kalau untuk pelajaran dalam Syekh tidak pernah mengajar di Dindas. Nah, mereka di antara ini kita memberikan bahwa dia benar-benar mencoba berkata dan dilihat katanya bahwa dia mengatakan Allah turun dari langit dari Arab turun ke langit ini seperti api turun dari lintas. Ini suatu bidang fitnah. Jadi kalau demikian berarti kan menyerupakan Allah dengan maksud. Nah ini sebenarnya yang kita bahas ada penisbahan Syekhul Islam Taimiyah bahwa menyerupakan Allah dengan maksud. Baik. Nah ini suatu al-mutur lil ajab, ini ada hal-hal yang sangat mengherankan adanya tujuan seperti itu untuk pada selanjutnya yaitu bahwa beliau merupakan Allah dengan maksud. Lalu kalau kita mencoba kita merujuk kitab-kitab beliau itu tidak ada satu pun bahkan beliau dengan tegas mengkritik paham musyabbiha dengan banyak sekali ungkapan beliau dalam kitab-kitab beliau. Baik dalam majmu' fatwa beliau, dalam kitab beliau Tadmuriyah maupun fatwa Hamawiyah Kubra, ada berbagai kitab-kitab yang lain. Sudah ta'aruf sebagainya. Arad al-Mantuqiyyin, tidak al-Fahimiyah, ya, atau Arad al-Jahmiyah. Semua di situ belum dikritik. Nah, di sinilah kita akan sebutkan salah satu belum mungkin dalam majmu' fatwa ini, ya, halaman jilid 11, halaman 482. Dan ini juga bagian dari risalah Tadmuriyah. Apa kata beliau?
tentang orang yang yatafa'alun. Faman qala inna ilma Allah ka'ilmi. Barang siapa mengatakan ilmu Allah seperti ilmu Allah, kudratahu kakudrati, atau mengatakan kudratnya Allah seperti kudratnya aku, seperti kudratnya. Atau istiwa'u, atau mengatakan istiwa'u ta'alam asyka istiwa'u, atau mengatakan istiwa'nya Allah dan harus sebenarnya seperti istiwa'nya aku. Atau nuzulahu kanuzul, atau mengatakan Allah turun seperti turunnya aku. Ini Allah seperti turunnya aku. Atau ityanuhu ka'ityan, itu mengatakan Allah datang seperti api datang. Fahadha, maka ini qad syabaha Allah bil khalqi. Ungkapan ini merupakan Allah dengan makhluk. Ta'ala Allah amma yaqulu. Maha suci Allah dari apa ini. Itu penting boleh. Ini adalah ungkapan merupakan Allah dengan makhluk. Bila ada orang mengatakan ilmu Allah seperti ini, kudrat Allah seperti kudrat siwa Allah seperti siwa tangan Allah tangan cium atau turunnya Allah turun, datangnya Allah dari datangnya api. Laqad syabaha Allah bi khalqi. Sungguh orang ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ta'ala Allah amma yaqulun. Allah maha tinggi, Allah maha suci dari apa yang mereka katakan. Wa huwa dhallun. Lalu beliau menjelaskan ini adalah pendapat yang sesat. Kami itu pendapat yang keji. Mubtilun adalah pendapat yang batil. Bal kafir adalah orang yang mengatakan ini adalah yaitu kepada hukum kafir. Itulah pandangan beliau dari orang menyebutkan Allah dengan makhluk. Lalu bagaimana kok bisa beliau dituduh menyebutkan Allah dengan makhluk? Karena beliau menjelaskan hukumnya. Orang yang menyebutkan Allah dengan makhluk. Apakah berarti beliau mengatakan diri sendiri? Ya? Nah, ini penjelasan beliau yang tegas, yang jelas. Kita tidak mengambil cuplikan dari berbagai kitab yang lainnya, karena kesempatan waktu yang dibatasi. Dari ungkapan ini sangat jelas tegas bahwa beliau mengingkari dan membantah orang-orang yang menyebutkan Allah dengan. Maka dalam kitab beliau Tadmuriyah, beliau menyebutkan beberapa faedah itu. Faedah yang bagus sekali dalam pertama beliau di dalam salah Tadmuriyah itu ada dua contoh dan dua faedah yang sangat penting beliau bahas. Pertama adalah al-qawlu fi sifat wal-qawlu fi dzat. Ini faedah beliau. Di mana beliau mengatakan perkataan tentang sifat Allah dalam arti mengimani sifat Allah sebagaimana kita mengimani zat Allah. Dengan kita berkata tentang zat Allah sama tentang sifat dan zat. Belum ini. Jika Allah punya zat tidak serupa dengan zat makhluk, demikian Allah punya, demikian pula Allah punya sifat tidak serupa dengan sifat makhluk. Nah, itulah faedah yang mudah sekali. Ya, yaitu al-qawlu fi sifat, al-qawlu fi dzat. Al-qawlu fi sifat, al-qawlu fi dzat. Pandangan, pendapat, keimanan tentang sifat-sifat Allah seperti kita berpendapat, menyatakan, mengimani tentang zat Allah. Di mana kita meyakini Allah punya zat tidak mirip, tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula kita mengimani dan meyakini Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Mudah sekali ungkapan yang saya hadis, ya, di mana Allah punya zat. Adakah orang mengatakan Allah punya zat adalah mengatakan Allah makhluk, karena makhluk juga punya zat? Kalau dia mengatakan Allah tidak punya zat, dia tidak mengingkari wujud Allah dia. Dimana dia begitu? Allah punya zat. Tapi zat tidak seperti zat makhluk. Dia punya zat, maka kasih dia teruskan. Dia punya pula sifat Allah. Makhluk punya sifat, Allah punya sifat. Tetapi tidak teruslah antara sifat Allah dengan sifatnya. Allah tidak itu lalu buat faedah al-qawlu fi sifat wal-qawlu fi dzat.
Qauli filsafat. Ini bantahan untuk dua kelompok benar. Itu orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka menetapkan Allah punya zat, tetapi mereka tidak percaya Allah punya sifat. Maka dibantah, kalau kamu tidak punya meyakini Allah punya sifat, dengan alasan akan merupakan Allah dengan makhluk, takut merupakan Allah dengan makhluk, tentu juga melazimkan yang haruskan kami tidak percaya Allah itu punya zat. Kenapa? Karena kalau makhluk bisa punya zat. Nah, makhluk punya zat, Allah punya zat. Berarti ada tasbih di situ. Nah, tentu mereka akan jawab, atau yang jawabannya benar, tentu akan jawab begini. Ya Allah punya zat, tidak serupa dengan zat makhluk. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Jamilun, indah, sempurna. Nah, dijawablah, kalau memang demikian, Allah juga punya sifat, tapi tidak sama, tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka itulah faedahnya al-qaulu fi sifati kal-qauli fi dzat. Di mana dalam mengimani sifat-sifat Allah sama keimanan dalam meyakini zat Allah. Allah punya zat tidak mirip, tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula Allah punya sifat tidak mirip, tidak sama dengan sifat. Faedah kedua yang beliau sebutkan adalah al-qaulu fi ba'dhi sifat kal-qauli fi ba'dil a'mal. Pendapat mengimani sebagian sifat sama seperti mengimani bagian sifat-sifat yang lain. Gitu. Jadi, mengimani sebagian sifat sama seperti mengimani bagian yang lain. Sifat yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kamu percaya Allah itu maha mendengar, maha melihat, ya kamu harus percaya juga dengan sifat Allah istiwa, nuzul. Kalau kamu mengatakan Allah, pendengar Allah, penglihatan Allah, ilmu Allah, ya, hidup Allah, ya, ayatullah dan al-ayat wal ilmu wal qudrah Allah tidak sama seperti kudrat makhluk, ilmu makhluk. Demikian pula harusnya kamu imani sifat Allah yang lain yang kamu tidak mau imani. Istiwa, nuzul, kamu imani. Di mana tidak sama istiwa Allah dan istiwa makhluk. Nuzulnya Allah tidak sama dengan nuzul makhluk. Di mana kamu imani sifat Allah mendengar, melihat, berbicara, dan seterusnya. Dan kudrat dan iradat. Ini bantahan untuk kelompok yang mengimani sebagian sifat dan mengingkari sebagian yang lain. Seperti kelompok Syairah Maturidiyah dan Kullabiyah. Syairah Maturidiyah hanya mengimani 7 sifat saja dan tidak mengimani sifat-sifat Allah yang lain. Maka faedahnya adalah kenapa kamu tidak mengimani yang lain? Oh, jawab mereka itu karena ada tasbih. Dari sifat yang kamu tetapkan memang tidak harus ada tasbih juga. Oh tidak, beda antara sifat yang kami tetapkan yang sifat makhluk. Nah, sama sifat Allah yang lain juga sama. Ya, kamu tetapkan sifat itu dan tidak serupa dengan sifat makhluk. Karena sifat menetapkan sifat itu tidak sama dengan menetapkan sifat itu dari sifat makhluk. Jadi kata yang kedua adalah al-qauli sifat, al-qauli sifat bil-akhir. Nah, mengimani, bagaimana kita mengimani sifat Allah itu ada ilmu, ayat, qudrat, iradat, sama basar, wal kalam, bagaimana. Sifat-sifat ini tidak ada yang serupa dengan makhluk. Walaupun namanya mirip dengan nama sifat makhluk, namanya saja dari penyebutan. Demikian pula sifat-sifat Allah yang ini. Ya, ar-Rahman, Yusran, wa maha pengampun, wa maha penyayang. Ya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah nuzul, turun, dunia, iwa dan aras, berbagai sifat yang lain sama. Bahwa Allah memiliki sifat itu tidak sama hakikat bentuknya dengan sifat makhluk. Tetapi kita memahami bahwa Allah itu mendengar, maha melihat, bahwa penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Gampang sebenarnya. Dan lalu beliau membuat 2 contoh. Yaitu sama nama, tidak sama.
Nah, beliau mencontohkan tentang mengutip perkataan Ibnu Abbas. Laisa fid dunya wa ma fid dunya. Laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asl. Ya adalah di dunia ini dari nikmat-nikmat surga kecuali hanya nama. Di namanya sama. Di dunia nama khamar, di surga nama khamar. Di dunia namakan laban, susu, di surga juga namakan laban. Al-asal dinamakan madu, dinamakan di dunia, di surga juga sama. Tapi hanya nama yang ada di dunia ini, hakikatnya berbeda. Jadi sama nama, tidaklah sama hakikat. Di mana nama-nama nikmat surga sama namanya dengan nikmat yang ada di dunia ini. Tapi hakikatnya jauh berbeda. Ya, seperti susu, saya bayar ta'am. Beda, surga nggak disimpan kulkas, apa, tidak berubah-ubah rasanya. Di dunia kalau pengajian itu dibuat di luar kulkas itu berubah. Maka contohnya begitu, walaupun sama nama, jangankan antara Allah dengan makhluk, ya, antara makhluk Allah saja tidak sama hakikat. Seperti antara nama-nama nikmat surga, nama-namanya ada di dunia ini. Asal, laban, wafid, buah-buahan, anggur, ya, tufah, dan seterusnya. Sama. Namanya sama. Tapi hakikatnya berbeda. Nah, ini dalil. Ini contoh. Kemudian, contoh kedua beliau katakan adalah untuk menjawab bagaimana kita mengimani sesuatu, keberadaan. Sementara kita tidak tahu kaifiahnya, tidak melihat bentuknya, tidak mengenal bentuknya. Gimana kita bisa percaya? Kan itu ada orang yang tidak. Karena Al-Quran hanya menyuruh kita untuk informasi yang sampai mereka hanya untuk mengimani sifat itu. Bukan untuk mengetahui kaifiah sifat itu. Nah, lalu beliau mencontohkan gimana di antara ada kita percaya tentang hakikat sesuatu dan kita tidak tahu tentang kaifiahnya. Apa contohnya? Saya buat contoh kedua ada ar-ruh. Mabain yang jadi ruh yang ada dalam diri manusia ini dia nggak tahu. Itu tak boleh. Gunakan ruh, ruh yang ada. Mereka bertanya kepada ini tentang ruh. Katakanlah, kerja itu urusan. Jadi banyak pula sebenarnya makhluk lain. Ya. Kita kadang-kadang nggak tahu hakikat dan kita percaya. Contoh di sini ruh. Kita percaya tentang adanya. Jadi kita tidak tahu dia sifat dia dari untuk apa keluar kalau mengambil bentuk hilang. Tidak tahu itu. Jadi tidak berat mengimani hakikat sesuatu. Yang Allah yang maha tahu tentang kita mengimani keberadaan hal itu. Saya adanya itu walaupun fa'in indera kita tidak tahu hakikat ini. Demikian pula kita percaya Allah itu kita. Tetapi kita tidak tahu tentang sakit. Nah, itu contoh-contoh yang beliau sebutkan ya dalam kitab beliau dan mulia itu sangat bagus. Tadi belum dalam kitab beliau. Baik. Waqala. Lalu syaitannya menjelaskan. Wa nuzuluhu wa istiwa'u laysa kanuzulnya wa istiwa'in. Sampai menyebutkan sifat nuzulnya Allah dan istiwanya Allah tidak seperti sifat nuzulnya makhluk atau istiwanya makhluk. Sama. Walaupun sama penyebutan. Padahal ya, hal ini tentu banyak sekali ya dalam kitab-kitab ilmiah dan ini adalah bantahan yang sangat telak. Jawaban yang sangat tidak jelas bagi orang yang masih menyebarkan ini isu-isu sesat ini menyatakan bahwa ini dunia menurut Allah. Baik, berikutnya kita bahas tentang tajsim, juga mereka bukan tajsim. Yaitu kalau orang al-kalam yang mereka maksud dengan tajsim ini biasanya adalah bila mengimani sifat zatiyah bagi Allah, sifat zatiyah seperti Allah menyatakan Allah semua. Maka mereka katakan orang mengatakan Allah punya sifat-sifat seperti itu adalah tajsim. Menjadikan Allah itu memiliki tubuh
Begitu itu kata mereka. Itu tidak. Dan memang sengaja mereka membuat isu ini untuk menjatuhkan kehormatan para ulama yang mengimani sifat para ulama. Karena tidak satu pun ulama mengatakan Allah itu punya sifat hidup seperti makhluk ada seperti itu. Tapi mereka merubah istilah-istilah sifat itu dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Lalu mereka menggunakan bahasa mereka itu untuk menghibur lawan-lawan mereka, para al-Kalami, para mereka disebutlah Mujassima. Maka yang ulama salaf seperti Johri, Hakim, Razi, Razi, dan lain sebagainya. Ini bisa bahwa talqidul ahli salam terhadap ahli sunnah itu adalah imam musyabihah penjelasan. Itu adalah orang ahli salam yang membuat itu untuk mempengaruhi orang awam. Karena kalau sampai kepada telinga orang awam, tentu mereka percaya. Karena memang secara fitrah manusia itu yakin Allah itu sama dengan makhluk. Kalau kita disim, berarti Allah itu makhluk. Begitu. Sehingga mereka merubah istilah-istilah sifat itu dengan istilah emiskin. Ada lagi istilah ini mereka gunakan Allah dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan dan pendapat saya dengan tajsim? Karena di antara model gaya orang al-bid'ah dari masa ke masa dalam membuat syubhat dan argumentasi, mereka membuat kalimat istilah yang ambiguous. Yang istilah itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik dinafikan, ditetapkan bagi Allah, atau baik dinafikan ataupun dinafikan, diingkari, tidak ditetapkan, atau ditetapkan. Tidak ada dalil. Maka mereka sengaja membuat hal itu. Karena jika mereka diskusi, mereka melihat lawan bicara. Kalau mereka katakan tajsim, maksud saya begini. Tidak seperti yang ada maksud. Dia untuk bahan untuk bersilah. Maka mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat ambisi atau al-alfaz mujmalah di dalam silat. Maka Syaikhul Islam mengatakan bahwa lafaz tajsim itu penetapannya dan penafiannya. Isbat lab ditaksim, menafikan tajsim atau menetapkan tajsim. Itu bid'ah. Kenapa bid'ah? La aslalaha fil kitab was sunnah. Karena enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah laisa bijisim atau Allah adalah jisim. Tidak ada. Baik dikatakan Allah jisim atau Allah bukan jisim. Tidak pernah terdapat dengan lafaz jisim kata jisim dinafikan atau ditetapkan kepada Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ini lafaz-lafaz bid'ah yang ingin digunakan untuk membuat perancuan dalam pemahaman. Walam yatakalam bihi ahli salaf wal a'immah. Bahkan tidak ada ulama yang berbicara dari ulama salaf tentang hal ini dan juga para ulama-ulama lain setelah ulama salaf. Tidak ada yang berbincangkan masalah tajsim ini. Wa ahlus sunnah wal jamaah la yutlifun hadha lafz la nafiyan wa la itsbat. Maka orang ahlus sunnah, jamaah ahlus sunnah tidak menggunakan lafaz ini baik secara nafi ataupun isbat. Namun katakan Allah laisa bijisim. Ulama al-sunnah tidak mengatakan. Tidak nafi tidak. Atau Allah jisim, tidak ada. Ahlus sunnah tidak menetapkan atau tidak menafikan. Menafikan itu menyanjak. Kemudian juga seperti lafaz tahayyul. Mereka mencari sifat istiwa di antara sifat mereka adalah tahayyul. Kalau untuk Allah terkumpul. Demikian pula lafaz tahayyul. Jadi lafaz-lafaz ijmal, lafaz mujmal. Yang bisa ditafsirkan multi tafsir ya. Dan atau disebut dengan alfaz mujmal. Disebut kalimat al-istilah yang ambil. Maka kata beliau, lafaz tajsim tidak pernah digunakan oleh ulama-ulama dan juga tidak terdapat dalam Al-Quran Sunnah penetapannya atau penafiannya. Dan juga tidak dalam ucapan para ulama. Seperti lafaz yang sama adalah lafaz tahayyuz. Tahayyuz. Wala nafu wala
Kemudian tidak digunakan oleh ulama lafaz tahayyun ini. Atau dalam Quran dan Sunnah juga tidak ada. Baik dinafikan atau disebut. Wala lafaz jihad. Dan bukan juga lafaz jihad. Jihad juga sama kata mereka. Itu untuk menafikan sifat juga. Sifat ulu. Jihad sifat ulu. Jadi kalau mereka mengatakan begini, orang mengatakan Allah fil ulu, maka orang tersebut mengatakan Allah fil jihad. Jadi kalau istiwa itu mereka gunakan sebagai tahayyul. Subhat mereka tahayyul. Al-jism adalah untuk sifat-sifat tadi sifat-sifat dia. Tidak pula demikian pula lafaz jihad kata beliau. Tidak ada ulama yang menetapkan atau menafikannya. Dan juga tidak dapat dalam Al-Quran bahwa Allah laisa fil jihad atau Allah fil jihad. Tidak ada. Gitu. Walakin asbatu sifat la tidak di hal kita Rasul. Tetapi ulama-ulama menetapkan sifat-sifat terdapat Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu ada faedah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa menafikan atau menetapkan sifat kepada Allah hanya melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak merubah nama istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Supaya tidak terjadi kebingungan dan ambigu dalam nafsir. Maka menggunakan lafaz Al-Quran Sunnah itu adalah lafaz yang paling selamat dari perbedaan, daripada perselisih. Jadi penting kita takbir itu ulama al-sunnah berpegang dengan takbir Al-Quran dan Sunnah. Nah, kapan ya istilah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan mereka oleh sebab itu di antara faedah yang dibahas oleh perwakilan sanad Ahlussunnah wal Jamaah yaitu faedah yang pertama adalah al-adillah tusbitu biha al-asma' as-sifat al-kitab was-sunnah. Dalil-dalil yang menjadi pokok pegangan dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah hanyalah Al-Quran dan hadis yang baru sebagai dasar penetapan Allah tidak punya sifat ini, ada dalil Al-Quran. Allah punya sifat ini, umpamanya tahap ada dalil Al-Quran. Katanya atau menafikan. Baik dalam isbat yang benar. Harus bertolak pada Al-Quran dan tidak boleh menafikan sesuatu dari Allah SWT yang tidak pernah Allah nafikan dalam Al-Quran atau dinafikan dalam Al-Quran yang benar. Demikian pula tidak boleh menetapkan sesuatu sifat atau nama bagi Allah bila tidak Allah tetapkan dalam Al-Quran atau tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Itulah artinya. Al-Ibadah dan Kitab Sunnah, Al-Aslul, Al-Isma'il wa Sifati, Al-Quran, Al-Kitab Sunnah, pegangan bersama dalam mengimani, menetapkan sifat Allah ataupun menghentikan Allah dari sifat-sifat tidak pantas harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang Ahlul Kalam, mereka berhujjah dengan akal. Nah, menurut akal mereka ini pantas bagi Allah, lalu mereka sepakat. Kalau menurut akal mereka ini nggak pantas bagi Allah, mereka akan takwil ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pikiran mereka untuk menyelesaikan Al-Quran dengan otak mereka. Bukan otak mereka yang mereka sesuaikan dengan Al-Quran, tapi Al-Quran disesuaikan dengan otak. Akhirnya mereka harus mentakwil agar sesuailah Al-Quran dengan logika mereka. Wa nafamu masalatal makhluqat, dan mereka ya menyatakan sifat-sifat, tapi ulama-ulama hanya menyatakan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan menafikan mumasalatul makhluqat. Dalam menyatakan sifat untuk Allah SWT, dalam waktu yang bersamaan mereka menafikan, meniadakan keserupaan sifat Allah dengan sifat Allah. Meniadakan keserupaan antara sifat Allah dengan bahwa sifat Allah tersebut tidak serupa dengan sifat. Qala wa inna ma yudriku al-kalam mithlu Hisham bin al-Hakim al-Rafidi wa Hisham al-Jawalifi fa innahu awwal man qala inna Allah jismun. Yang menetapkan sifat ini bagi Allah itu adalah kelompok dari ada aliran imamnya Hisham bin al-Hakim al-Rafidi, orang Syiah Rafidhah, atau Hisham al-Jawalifi. Maka dialah orang yang pertama mengatakan Allah itu memiliki jismun.
Membayang ikhtilaf al-mutakallimin fi makna lafz. Ketika lafaz ini tidak terdapat Al-Quran dan Sunnah, orang ahli kalam pun berbeda pendapat apa penafsiran jisim, tubuh atau jasad itu. Apa penafsirannya? Maka mereka berbeda menafsirkan tubuh ini. Wa mafhumahum lil jisim mukhalifun li mafhum lugawiyyin lahu. Dan bahkan menafsirkan mereka kata-kata jisim itu menyalahi pemahaman para ahli bahasa. Orang al-kalam memaknakan jisim itu dengan tafsiran mereka. Itu sangat berbeda dengan pengertian, pemahaman yang dijelaskan oleh para pakar bahasa dari bahasa Arab. Wa dzakara anna ma kana mubtada'an minal alfaz yajibu ittisal. Lalu dia bagaimana pandangan kita terhadap istilah-istilah yang ambiguh ini atau al-alfaz mujmal. Gimana kita memperlakukannya? Maka ulama al-sunnah mengatakan yustafsal amrad mutakallim. Ditanya maksud orang yang mengatakan apa yang dia maksud dengan tajwid. Bila dia datang dengan kalimat-kalimatnya ambigu, dapat istilah yang malah maka ditanya maksud. Setelah dia menafsirkan, baru kita lihat. Bila tafsirannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tafsirannya, nilainya sudah pasti nggak sama. Maka digunakan istilah Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tafsir itu. Namun bila dia menafsirkan menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka ditolaklah tafsirnya dan ditolaklah istilah. Maka beliau menyebutkan konsep dalam menanggapi al-alfaz mujmalah. Lafaz bid'ah yang dibikin ini, mujmalah ini, atau yajibu istifsalu sahibihi wan nadharu ila murad. Wajib dulu ditafsir murad, apa maksud orang yang mengatakan, ditanya dulu dia, apa maksud. Ya, dan melihat kepada apa yang dia tahu. Ila murad. Memikirkan, meminta penjelasan, dan melihat bagaimana dia memikirkan. Fa'in kana yuridu ma'nan sahihan, ubila minhu dzalika. Jika makna tafsir atau tafsiran yang dia berikan maknanya benar, maka diterima tafsirannya. Wa nubiha ala anhu la yajibu isti'malu hadhil alfaz. Tetapi dijelaskan bahwa menggunakan istilah ini untuk makna yang kamu tafsirkan itu tidak tepat, tidak benar, tidak boleh. Begitu, karena dia akan menimbulkan perselisihan, ya, menimbulkan perdebatan. Maka oleh sebab itu jika tidak ditafsirkan oleh dia dengan tafsir yang benar, makna yang benar, maka diberi nubiha ala an, diberi peringatan. Disampaikan kepadanya, annahu la yajuzu isti'mal mithl hadhil alfaz, bahwa tidak boleh digunakan lafaz seperti ini. Wa in kana muraduhu nafyu ma wasafa Allah bihi nafsahu min uluwi wal istiwa. Jika maksudnya menafikan lafaz jisim atau jiha atau apa tadi? Jiha, jisim, tahayyuz. Ditafsirkan oleh dia adalah tujuannya untuk menafikan sifat yang telah Allah sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran, Nabi SAW Sunnah, seperti sifat ulu dan istiwa dan nuzul, maka maknanya itu adalah batil walau batil. Maka makna dan lafaz yang digunakannya adalah batil. Wa ma'dzalik fa inna min kibar asyara man yujizu wasf Allah bil jism bi syarti muayyan. Faqad sarraha Abu Ja'far al-Tamnani fa'tal asyara wa kabiruhu wa dirihim ra'sul asyairah wa kabiruhum anna man sama Allah jisman min ajli annahu hamilun li sifati fi dzatihi faqad asaba al-ma'na wa akhta fi tafhim. Bersamaan dengan demikian, ada salah seorang tokoh ulama Asy'ariyah malah ia membolehkan penggunaan lafaz jisim bagi Allah dengan syarat tertentu, kata mereka. Dengan syarat tertentu. Itu namanya Abu Ja'far As-Samnani, tokoh Asy'ariyah. Bahwa barang siapa yang namakan Allah itu jisman, katanya, min ajli, dengan alasan annahu hamil sifat, bahwa Allah memiliki sifat,
fi zatihi dalam zatnya. Maka fakat asaba, maka sungguh dia benar. Asabal makna. Benar tafsiran ini. Wa akhta fi tasmiyah. Akhta fi tasmiyah. Sungguh dia keliru dalam menggunakan lafaz tadi. Kata jisim. Kalau maksudnya, kata beliau, Allah punya jisim tubuh dalam artian maksudnya bukan seperti manusia, tapi maksudnya adalah memiliki sifat. Allah memiliki sifat. Ini kan tafsiran mereka. Jadi Allah punya jisim, maksud mereka Allah punya sifat. Jika itu yang dimaksud kata seorang ulama Syafi'i, Abu Ja'far ini menyebutkan, maka benar, tetapi lafadznya dikatakan jisim itu salah. Gitu. Tetap lafadznya salah. Walaupun maksudnya Allah punya sifat dalam zat. Inilah lafadz alladzi qalu ahadu kibar Asy'ariyah yafdhu Ibnu Taimiyah munjar itlafi ala Allah ta'ala fa kaifa yakunu qailan bi anna lahu jism. Lafadz ini yang dikatakan oleh salah seorang ulama tokoh Asy'ariyah ini itu dibantah dan ditolak Syaikhul Islam Taimiyah. Walau hanya sekedar menggunakan lafadz itu saja kepada Allah. Bagaimana Syaikhul Islam Taimiyah bisa dituduh mengatakan Allah itu jismun sama za'amal muftarun sebagaimana yang dipilihkan oleh orang peneliti. Saya tidak setuju dengan hal seperti itu. Bahkan ulama Asy'ariyah malah ada yang membolehkan kata-kata jisim dengan tafsirannya apa? Allah punya sifat. Itu maksudnya. Itu boleh digunakan makna. Itu kata beliau, tapi lafadznya tetap salah itu. Tak bisa sih. Baik, maka dari itu, ya, orang-orang yang menuduh Syekh Islam Taimiyah mengatakan Allah itu jismun, umpamanya, ada dua hal yang harus dia lakukan. Pertama, membuktikan hal itu dari tulisan serta tafsir, melalui karang-karang beliau. Di mana dia beliau? Mengatakan bahwa Allah itu jisim. Itu tidak ini. Itu beliau letakkan di beliau. Baik. Yang kedua adalah, walaupun kalian menemukan ada apa jisim yang dikatakan dalam salah satu tulisan dari beliau, apakah beliau mengatakan jismun seperti jisim makhluk? Itu yang kedua. Karena tadi salah seorang ulama Asy'ariyah mengatakan kalau jismun itu maksudnya jisim Allah punya sifat, itu maknanya benar, tapi lafadznya. Ini berapa penjelasan ulama tentang masalah ini. Baik, kemudian tuduhan-tuduhan ini di antara yang mengatakan ini adalah Al-Habasyi, salah satu aliran ulama Syiah di Lebanon, menulis yang mengatakan memiliki mengatakan sifat jisim bagaimana. Kemudian Imam Az-Zahabi membantah orang-orang yang menuduhkan hal itu kepada ulama anak Hanabilah. Karena ada pula sekarang kelompok mengatakan itu pandangan ulama Hanabilah. Maka Imam Az-Zahabi menyebutkan menuduh ulama Hanabilah yang mengatakan wajuhal yatakallamun ala hanima wa yamuna bitabsir wa bi annahu yulzimuhum wa hum bari'un min dzalika illa an-najid wallahu yaghfir lahu. Al-juhal, orang-orang yang bodoh kata Imam Az-Zahabi yang berbicara terhadap ulama-ulama Hanabilah dan menuduh wayarnunahum bitai, menuduh bahwa mereka mengatakan Allah itu punya sifat dan sifat. Wa bi annahu yalzimuhum wa hum bari'un. Wah, itu adalah kelaziman perkataan yang melazimkan mereka, tetapi mereka bari'un min dzalik. Ulama-ulama Hanabilah adalah berlepas diri dari pengatakan sifat dan sifat Allah. Karena itulah di sini seorang ulama Abu Ya'la Al-Hanbali beliau dalam kitab Al-Ittaq Ta'wil Ladhi taqadahu Ibnu Taimiyah li'annahu khasya fihi at-tada'if wal mawdu' min riwayat wa sifat allati la taliqu.
Wa hadha yadullu ala intisaf ar-rajul wa annahu yuthbitu nusus sifat min kitabillah wa mafahim. Karena itulah kebanyakan para ulama tuduhan tajsim yang dituduhkan kepada Imam Ibnu Taimiyah illa syahadatu zuhur, ini adalah persaksian yang palsu. Dan ini diperkuat dengan ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab-kitab beliau. Mana dalam Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 442, dan beliau menfatwakan orang-orang yang menyertakan Allah dan makhluk itu adalah tunggu dia telah kafir. Ini berapa di antara penjelasan yang berkaitan dengan lafaz tasybih dan tasybih yang dituliskan oleh orang-orang yang bertanggung jawab pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian penjelasan kita. Allah dan tentang sifat al-hadis. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada akan kita pada video. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terhadap tasybih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon biasa di 0218236543. Pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang berkata Tuhan kan maha kuasa, lalu kenapa tidak jadi manusia? Nah, mungkin seperti itu Ustaz pertanyaannya. Inilah bentuk-bentuk hal-hal yang pertanyaan yang tidak perlu dibahas sebenarnya. Artinya pertanyaan itu adalah pertanyaan was-was yang dibutuhkan oleh Tuhan. Sama seperti juga ada perkataan orang mengatakan Allah itu maha kuasa. Kenapa dia tidak menciptakan makhluk seperti dirinya? Harus dibedakan antara Allah qadirun wala yuridu. Dengan Allah qadir wa yuridu. Allah maha kuasa, tapi Allah tidak ingin. Kalau Allah katakan bahwa Allah tidak seperti manusia, bagaimana pula Allah menjadi makhluk? Ya. Nah, ini maka ulama mengatakan dua pertanyaan saling kontradiksi. Bagaimana Tuhan mau menciptakan seperti manusia? Itu satu hal yang bertentangan dengan pertanyaan. Ya. Kenapa Tuhan harus seperti manusia? Kalau Tuhan seperti manusia, nggak jadi Tuhan lagi dia, berarti berubah jadi manusia, dia kan begitu. Inilah bentuk-bentuk bisikan-bisikan syaitan yang menyebabkan orang-orang jatuh kepada paham ateis. Maka kata Rasulullah SAW, jika ada bisikan-bisikan seperti itu, karena dua hal yang kontradiksi, itu dalam ilmu filsafat namanya muqaddamatul ula. Muqaddimah pertama itu menolak muqaddimah kedua. Ya. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak satu yang mirip dengan Allah. Ya. Bagaimana Allah akan menyebutkan dirinya dengan Allah sudah memutuskan bahwa dia tidak mirip seperti dan tidak ada sesuatu mirip dengan Allah. Maka ketika ada bisikan-bisikan hal-hal ini seorang kecil, bisikan-bisikan syaitan, mendengar ucapan-ucapan orang yang berolok-olok dengan ucapan agama, dan dia akan jatuh ke dalam hal yang kita itu paham. Maka cepat bertobat kepada Allah jika ada hal itu dan baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan pernah sahabat yang berkata, ya Rasulullah, rasanya kita ada ketik dalam pikiran kita. Sesungguhnya lebih baik dilemparkan dari ngarai atau jurang yang dalam, dilemparkan ke dalam jurang daripada kita mengucapkan kalimat itu. Karena sahabat tahu banyak kalimat adalah kufur sekali.
Lalu Rasulullah SAW dia langsung awajat wajat kalian pernah merasakan itu. Zalika sarihul iman. Itulah menunjukkan iman kalian sangat kokoh. Mana yang menunjukkan kekokohan iman di situ? Apakah ketika dia memiliki waswasa? Bukan. Kekokohan iman yang menunjukkan itu adalah mana dia lebih baik dilemparkan dari sedalam jurang yang dalam daripada mengucapkan itu. Itulah membuat dia tidak mau mengatakan itu karena keimanan keyakinannya. Itulah untuk kekokohan keyakinan. Lalu Rasulullah SAW menyebut, jika datang kepada kalian waswas dari syaitan, dia bertanya siapa yang ciptakan yang sampai ciptakan ini. Lalu nanti syaitan akan mengatakan kepada kalian siapa yang ciptakan Tuhan. Nah, kata Rasulullah SAW, itu adalah bisikan syaitan yang tahi dia berhenti berpikir hal itu, ya selalu hendak dia melihat kecil 3 kali, kemudian dia baca itu bilai robban mobil Islam dina wajib rebo bilai robb rebo Allah sebagai Rabb yang Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai itu bilai robban mobil Islam dina wajib karena syaitan itu datang di sini. Maka dari itulah kita selalu disuruh berzikir dalam membaca doa-doa sebelum khidmat, ketika kita masuk toilet. Kadang-kadang dalam kondisi itu syaitan datang. Jadi kita perlu mengingat kepada Allah dari pikiran-pikiran yang akan menimbulkan was-wasa dalam diri kita. Kalau pikir Allah. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Zain yang berada di Tangerang. Ustaz, bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang Maulid Nabi dan orang-orang yang mengadakan perayaan hari tersebut? Dan apakah benar tanggal 12 Rabiul Awal itu telah sepakat para ulama mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW? Baik, saya disampaikan dalam kitab Siratul Mustaqim itu membahas masalah tersebut. Yang jelas. Ya, dan boleh melakukan perayaan-perayaan tidak sesuai dengan tuntunan dan juga petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya, termasuk para sahabat soleh, tidak pernah menunjukkan hal itu. Mereka tidak pernah berpikir dan tidak mereka perayaan. Karena bagi mereka, amalan-amalan tidak disyariatkan Allah tetapi tidak diberikan. Kemudian, masalah itu. Dalam masalah kelahiran Islam, kalau dibaca saja kitab sirah apa saja, biasanya mereka menunjukkan perbedaan. Tentang kelahiran Nabi itu banyak sekali bulan dan tanggalnya sebenarnya. Kemudian bulan Ramadan, dan bulan lain, bulan awal sebagainya. Dan masalah kelahiran Nabi tidak ada kesepakatan ulama mengatakan bahwa 12. Boleh dibuka kitab sirah kemudian sirah yang besar itu yang disebut. Tapi kita tidak lain. Itu adalah yang paling sirah yang paling klasik gitu ya. Pikiran besar. Setelah itu para ulama mengira banyak metode dari situ. Tak Zuhri di sini. Kemudian 12 Rabiul Awal itu pastinya adalah meninggal Nabi SAW. Yaitu dijelaskan dari Mukatsir dan para ulama lain bahwa tidak ada khilaf bahwa Nabi itu meninggal 12 tahun. Itu dari itu diketahuinya tanggal meninggalnya Rasulullah SAW, tapi tidak berbedanya pada ketulangan tentang tanggal lahirnya. Kalau itu. Maka dari antara hal yang menyebabkan tidak adanya tuntunan untuk bergembira dan itu adalah karena itu merupakan tanggal kematian Nabi SAW. Toh kalau itu dipakai pendapat yang Rasulullah, tapi dalam hari yang sama, bulan yang sama, adalah hari yang tidak jelas para ulama tentang meninggal. Tapi juga tidak pernah disyariatkan oleh para sahabat tanggal Rabiul Awal yang telah itu hari kesedihan. Itu tidak jadi dirayakan sebagai hari kesedihan.
Tapi budaya orang Syiah Rafidhah yang menjadikan 10 Muharram tanggal pembunuhnya Husain sebagai hari tersebut bisa menjadi puji. Dan dengan dibaliknya, kalau itu kita rayakan dengan kesedihan, tidak. Maka agama kita telah sempurna. Itu. Maka lebih baik kita amalkan apa-apa yang saya rencanakan Nabi SAW. Itu sangat banyak, betapa banyak kita yang tidak mempelajari, mengetahui dan tidak. Kenapa kita harus mencari hal-hal yang bisa dapat? Sementara di sana banyak sekali amalia yang tidak disepakati dan jelas dalilnya. Sementara ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, pastilah sahabat mengamalkan. Apapun dalil digunakan oleh orang untuk mengatakan pendapat ini benar, itu sama dengan mengatakan apakah demikian penafsiran oleh Islam salaf ayat yang sedikit kami jadikan ayat itu. Kalau itu dalam menjelaskan ayat tadi kita kembali kepada pemahaman para ulama. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp yang 3. Ya Ustaz, seperti yang kita ketahui dan sedang kita bahas bahwa kita sangat membantah orang-orang yang melakukan tasbih. Lalu di kalangan ada di kalangan ahlul bidah yang menuduh ahlus sunnah dengan musyabbihah. Apa yang menjadikan mereka menuduh ahlus sunnah menjadi atau golongan musyabbihah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Nah, kami ulangi Ustaz. Kami ulangi Ustaz. Seperti yang kita ketahui dan sedang kita bahas juga bahwa kita sedang membahas masalah tasbih yaitu dan membantahnya juga orang-orang yang melakukan tasbih. Lalu ada kalangan ahlu bidah yang menuduh ahlus sunnah, yaitu mereka menuduh bahwa ahlus sunnah adalah golongan musyabbihah, Ustaz. Apa yang melatar belakangi mereka menuduh hal seperti itu, padahal kita sangat membantah pelaku yang melakukan tasbih, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, kita awali dari tadi kita menjelaskan tentang makna tasbih dalam pandangan ahli salam, dalam pandangan ahli sunnah. Karena mereka memaknai tasbih tadi berbeda dengan makna ahli sunnah. Makna ahli sunnah memahami tasbih itu sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran sunnah. Itu merupakan Allah yang maksud. Sementara mereka tidak. Mereka adalah tasbih bagi mereka adalah menetapkan sifat yang mereka tidak menetapkan. Jadi kita katakan pokoknya orang Jahmiyah, mereka menafikan nama dan sebagainya. Maka orang Jahmiyah menuduh orang Mu'tazilah musyabbih, orang Asy'ariyah musyabbih, orang Maturidiyah musyabbih, orang Kullabiyah musyabbih. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah menetapkan nama Allah. Menurut orang Jahmiyah, orang yang mengatakan Allah punya nama telah menyerupakan Allah dan sebagainya. Kalau kita ambil lagi paham orang Mu'tazilah, bagi orang Mu'tazilah yang musyabbihah adalah orang yang mempercayai Allah punya sifat. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah nggak percaya Allah itu punya sifat. Kenapa? Karena kalau menyatakan Allah punya sifat, kata mereka, berarti kita menyerupakan Allah makhluk. Itu musyabbihah dalam paham Mu'tazilah. Maka dari itu dia menghukum setiap orang yang mengatakan Allah punya sifat, musyabbihah dalam orang Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah menuduh orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah, dan orang Kullabiyah semuanya musyabbihah. Lalu orang Maturidiyah dan orang Asy'ariyah ya mengimani Allah punya nama dan memiliki 7 sifat. Nah, maka dia akan menuduh orang yang mempercayai Allah punya sifat lebih dari sifat yang mereka tetapkan musyabbihah. Maka mereka akan menuduh nanti orang-orang Kullabiyah sebagai musyabbihah, karena orang Kullabiyah menyatakan sifat dzatiyah bagi Allah. Di antaranya sifat al-yad, al-wajah, al-ulu. Ya. Tapi maka dia menuduh orang yang tidak sesuai dengan pandangan mereka musyabbih. Karena mereka meyakini orang menyatakan sifat ulu merupakan Allah dan makhluk. Orang menyatakan sifat istiwa merupakan Allah dan makhluk. Orang menyatakan Allah punya wajah merupakan Allah dan makhluk. Itu pandangan orang Asy'ariyah Maturidiyah. Berikutnya orang Kullabiyah adalah tidak percaya Allah itu memiliki sifat ikhtiyariyah. Al-kalam,
kemudian an-nuzul, ya, al-istiwa. Itu mereka tidak percaya dengan sifat yang berhubungan dengan ikhtiar. Apa maksud sifat ikhtiar? Ya, ada sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Tidak sya'a fa'alahu, jika Allah berkehendak, Allah melakukan. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Maka tergantung dengan ikhtiar. Jadi sifat ikhtiar. Maka ulama bagi ada sifat zatiyah dan sifat ikhtiar. Nuzul itu tergantung kepada kehendak Allah, istiwa kepada. Demikian pula rahmah, yarhamu man yasha. Ya, Allah menghendaki memberi rahmat kepada. Makanya orang-orang Maturidiyah dan orang-orang Asy'ariyah tidak mengakui Allah memiliki sifat rahmah. Karena mereka mengatakan rahmah itu mailul qalb. Maka mereka nafsirkan dengan sifat iradah nanti. Iradatul khair. Sebetulnya kita kalau bisa bantah juga, makhluk yang punya iradah, makhluk punya kudrah. Mereka kami gimana? Allah punya kudrah, Allah punya iradah. Makhluk punya kudrah, makhluk punya iradah. Berarti kamu juga merupakan Allah yang makhluk. Tidak, mereka akan katakan, sifat Allah sempurna. Iradah Allah ya tidak sama dengan iradah makhluk. Dan dijawab, kenapa kamu tidak mengamini sifat-sifat Allah yang kamu tidak percaya itu seperti itu? Ya Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Nuzulnya Allah nggak sama seperti nuzulnya Allah sama makhluk. Yang sifat-sifat. Adapun syabihah dalam pandangan Ahlussunnah adalah orang yang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Dia yang dijelaskan mengatakan Allah itu pendengaran seperti pendengaran makhluk. Ya, penglihatan seperti makhluk, itulah yang bisa. Itu dalam sama orang. Itu karena itu mereka Ahlul Kalam secara umum menuduh orang-orang yang percaya dengan semua sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dan menurut secara keseluruhan itu musyabihah menurut mereka. Karena menurut mereka adalah orang yang menyatakan sifat yang mereka tidak menetapkannya, itu mereka pilih musyabihah nanti. Karena syubhat mereka adalah karena menetapkan seperti ini, Allah masuk itu menurut mereka. Sementara kita mengimani sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya adalah hakikatnya tidak sifat makhluk. Dimana tadi kita sudah jelaskan banyak sekali nama-nama sifat makhluk sama, tapi hakikat sifat mereka berbeda. Itu sudah nyata. Kita tadi kita sebutkan perumpamaan-umpamanya di dalam surga sama nama-nama dengan makanan minuman yang ada di dunia, tapi tidak hakikatnya berbeda. Maka oleh sebab itu sama nama bukan berarti sama atau pada berbeda. Allah. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Berikut mungkin kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silahkan, kami tunggu. Anda bisa menghubungi kami di nomor di 0218236543 di layanan telepon biasa. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung untuk bertanya kepada Ustadz untuk pembahasan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, silahkan. Ya, halo. Silahkan. Ya, terputus. Sekali lagi, silakan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Bapak Mayoya Ustaz. Di mana? Dari Pamekasan. Nah, silakan Bapak Mayoya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Ini begini Ustaz. Saya mendengar khutbah di Jumat. Dia mengatakan begini. Kalau ingin tahu Allah, kalau ingin melihat Allah, lihatlah. Ya, lihatlah Adam gitu. Kok saya minta keterangan Ustaz, apakah benar kalimat itu Ustaz? Bapak dapatkan gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik. Mungkin kesalahan dalam momen hadis yang disebutkan dari
bahwa ketika Rasulullah SAW melarang memukul wajah, memukul wajah. Nah, kemudian disebutkan, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Dan tentu pasti maksud hadis itu bahwa Allah menciptakan orang dalam surah bentuk. Tafsir suratihi ini adalah kepada Allah, kepada Adam. Jumhur ulama al-sunnah mengatakan kepada Allah. Ini adalah Allah punya wajah. Bukan berarti wajah Allah seperti wajah Adam. Atau wajah Adam seperti wajah Allah. Itu tidak tentu. Dan Ibnu Uzaimah menafsirkan hadis ini dengan wajahnya al-madrub. Tapi itu dibantah oleh para ulama. Maksudnya Allah punya sifat wajah. Tapi wajah Allah bukan seperti wajahnya. Kalau dia mengatakan ingin lihat Allah lihatlah Adam, itu sendiri tidak keliru sekali. Karena Allah tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan fala tadribul amsal. Bahkan Allah katakan, jangan kamu membuat perumpamaan bagi Allah. Fala tadribul amsal. Walillahil matsalul a'la. Allah punya perumpamaan yang maha sempurna. Adam itu sempurna atau kurang? Makhluk kurang. Nah, itu ayat dan itu penafsiran dia serta kalau memahami hati dia malah. Coba yang Allah lihat ke Adam, itu jelas penafsiran. Karena Allah tidak seperti makhluk. Tidak pasti. Ya. Jadi, dia mengatakan ini melihat wah, lihat Adam menggunakan diri, itu tidak tepat. Biasanya karena Allah memungkinkan dia seperti boleh disahkan itu. Dalam Rasulullah itu dari itulah ulama mengatakan bahwa siapa menurut kuasa Allah yang makhluk itu dia menyatakan Allah itu memiliki sifat yang tidak ada makhluk itu ya memiliki sifat yang itu luar seperti sifat. Nah itulah yang dikatakan dengan Allah. Itu jelas jika dia mengatakan itu sangat keliru dia mengatakan kalau ini melihat Allah lihat pada Adam. Allah memang sendiri masalah di Adam. Adam itu dibikin oleh Allah. Sedangkan Allah wala itu Nabi atas Allah subhanahu wa ta'ala wala itu Nabi lain. Tidak ada yang mengikuti Allah dengan ilmu. Adam itu diikuti oleh ketahui oleh makhluk tahu kan. Kalau semua keluarga itu diikuti oleh ilmu. Dan Allah taala. Wala tudrikul absar. Dan pandangan itu tidak mampu mengikuti Allah. Jadi kan wajah Adam terlihat itu jelas. Nah, penafsiran yang keliru kalau dia mengatakan kalau ini dia Allah a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi menutup pertemuan kita di kesempatan hari ini Ustaz. Dan mohon maaf tidak bisa melanjutkan untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para sahabat Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pemirsa benar-benar saya berbagi di pagi dalam kisah hari ini pembahasan bahas dapat sampai kita dan kita berikan akan kita bahwa kita terima kasih segala banyak. Dalam sudah saudara tim dari video kita dan juga tim dari video university Pak Kolej dan juga pemerintahan dan kita selalu diimbing Allah SWT dalam hidup. Barakallahu fikum jami'an wallahu a'lam bishawab. Bahkan pada lagi kita Allah tak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga, berkahi ilmu yang tadi disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Demikian ikhwal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kajian bersama Ustaz Dr. Ali Musri Syamjan Putra hafizahullah dari pembahasan faedah-faedah dari Islam, yaitu mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terhadap
yang melakukan tasbih, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang tadi disampaikan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Raja Bogor.